Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sini terdiri dari 2 orang. Sebelumnya kami mau perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Muhammad Farouzi, NIM 2018 1023 Saya bersama teman saya. Silakan Mas, perkenalan. Saya Muhammad Putra Alam, NIM 2018-24. Oke, pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang jiwa dan kepribadian yang dimiliki oleh teorinya Ibnu Maskawih, seperti itu ya. Oke, mungkin bisa di next. Oke, silakan Mas Dafa. Oke. Jadi Ibnu Maskawih, nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Maskawih. Maskawih disebut juga Abu Ali Al-Kazin. Ia lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Ibnu Maskawih hidup di zaman dinasti Buwaihi. Pada dasarnya, Ibnu Maskawih adalah ahli sejarah dan moralis. Ia juga seorang penyair. Kesederhanaan dan ketegarannya dalam menundukkan diri dan kebajikan dalam mengatur dorongan-dorongan yang tidak rasional merupakan asas petunjuk moral kepribadiannya. Dia menjelaskan tentang perubahan moral dalam bukunya Tahzib al-Akhlaq yang ia melaksanakan dengan baik apa yang tulisnya tentang etika. Jadi menurut Ibnu Maskawih, konsep jiwa dan kepribadian menurut Ibnu Maskawih. Yang pertama ada tingkat daya manusia. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jiwa rasional. Yang kedua adalah jiwa binatang buas, al-nafs as-sibaiyah. Yang ketiga adalah jiwa binatang, al-nafs al-bahimiyah. Yang pertama adalah jiwa rasional, al-nafs al-anatikah, yang memiliki daya pikir, yang disebut jiwa atau daya raja mulukiyah, yang merupakan fungsi jiwa tertinggi, yang memiliki kekuatan berpikir dan melihat fakta dengan alat otak. Kemudian yang kedua, jiwa binatang buas atau al-nafs as-sibaiyah, yang memiliki daya marah, yaitu keberanian menghadapi risiko, ambisi terhadap kekuasaan, kedudukan dan kehormatan, yang menggunakan alat hati. Yang terakhir ada jiwa binatang, al-nafs al-bahimiyah, dengan daya nafsu, yaitu daya hewani yang mendorong untuk makanan, minuman, kelezatan, seksualitas, dan segala macam kenikmatan indrawi. Dan alat yang digunakan adalah jantung. Jadi di tingkat daya manusia ini bisa disingkat saja bahwa jiwa rasional itu merupakan fungsi dari otak, dan jiwa binatang buas itu adalah fungsi dari alat hati, dan yang terakhir jiwa binatang adalah fungsi dari jantung. Selanjutnya ada konsep akhlak dari Ibnu Maskawih. Menurut Ibnu Maskawih, konsep akhlak yang berarti keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Selanjutnya ada eksistensi dan sifat jiwa yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada eksistensi dan juga sifat jiwa seperti itu ya. Jadi dari Ibnu Maskawih ini menjadi membuat eksistensi dan sifat jiwa ini dibagi menjadi 3 kayak gitu ya. Yang pertama ada kekuatan rasional atau daya pikir, atau yang bisa disebut kuah natikah, yang artinya adalah merupakan fungsi jiwa tertinggi, kekuatan berpikir dan melihat fakta yang dipergunakan dari dalam badan adalah otak sebagai alat kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah kekuatan gairah atau nafsu, gitu ya, atau yang biasa disebut kuah sahwiyah. Artinya adalah kuah sahwiyah ini yaitu daya hewani atau naluriah binatang ya, seperti itu ya, seperti dorongan nafsu makan, keinginan terhadap kelezatan makanan, minuman, seksualitas, dan segala macam kenikmatan idrawi kayak gitu ya, atau bahasa Arabnya itu al-laziyai al-ansyah gitu ya.
alat yang digunakan dari dalam badan, itu adalah perut kayak gitu ya. Misalnya kalau itu yang kedua. Yang ketiga adalah kekuatan apetitif atau ma'aruf. Biasa disebut juga kuah gadabiah. Artinya adalah di kuah gadabiah ini manusia lebih mengedepankan keberaniannya menghadapi resiko, ambisi terhadap kekuasaan, kedudukan, dan kehormatan. Kekuatan ini disebut juga kuah subuhiyah atau daya kekuasaan. Nah, daya ini dipergunakan dari dalam badan untuk menggunakan hati. Nah, bisa dibilang Ibnu Maskawiyah ini di eksistensi dan juga sifat jiwa itu ada 3 kayak gitu ya. Saya yang pertama kuah natikah, gitu. Bisa dilihat kuah natikah ini bilang Ibnu Maskawiyah itu memang mempergunakan otak sebagai alat untuk berpikir dan juga melihat fakta yang terjadi kayak gitu ya. Mungkin bisa ambil contoh kehidupan sehari-hari kayak gitu ya. Misalnya apa yang dilihat secara indrawi atau mata kayak gitu ya. Nah, dia melihat, berpikir melalui proses nalar kritis dan juga kepekaan terhadap lingkungan. Nah, itu menggunakan otak sebagai alat, sehingga di kuah natika ini lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan rasional gitu, yang ditangkap dari lingkungan sekitar, sehingga lebih mengedepankan otak sebagai alat kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu ada kuah syawiyah. Kuah syawiyah ini seperti apa sih gitu? Kalau kuah syawiyah ini, kalau bilangnya Abraham Maslow di fase pertama hierarkinya itu kebutuhan fisiologis gitu ya. Lebih mengedepankan dorongan-dorongan yang bersifatnya dorongan naluriah binatang kayak gitu ya, seperti nafsu kayak gitu. Masa aja sih nafsu itu dibagi menjadi ada beberapa kayak gitu, ada nafsu makan, ya, keinginan atau juga minum, terus hasrat seksual, terus juga segala hal yang berkaitan tentang indera gitu, ciuman, peraba, perasa, penglihatan. Nah, itu semua ada di kuah syawiyah ini kayak gitu. Karena di kuah syawiyah ini lebih mengedepankan kebutuhan dan juga hasrat nafsu kayak gitu. Sehingga yang kedua ini lebih mengedepankan kalau di anggota badan tuh lebih ke arah perut kayak gitu. Mengedepankan perut, kekenyangan kayak gitu ya. Kenyang, rasa kenyang, terus rasa lapar, rasa haus, rasa nafsu, semuanya ada di sini kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada kuah gadabiah. Kuah gadabiah ini adalah hasrat untuk menduduki kekuasaan, hasrat menduduki kekuasaan dan juga kehormatan. Saya kalau kuah gadabiah ini lebih ke arah ambisi kayak gitu, ambisi dan motivasi untuk mengalami kekuasaan tertinggi kayak gitu, hasrat untuk mendapatkan kekuasaan, hasrat mendapatkan pujian, hasrat mendapatkan kehormatan gitu. Sehingga di kuah gadabiah ini lebih mengedepankan hati gitu, kalau dari manusia itu sendiri. Bisa di next mungkin. Oke. Selanjutnya ada sifat-sifat pokok utama dari manusia kayak gitu. Setelah tadi dijelaskan oleh teman saya tadi yang di awal, terus juga tadi ada sifat-sifat eksistensi juga, terus juga, nah ini adalah sisi utama dari manusia yang diungkapkan oleh Ibnu Maskawiyah. Yang pertama itu ada sifat hikmah, bisa disebut dengan kebijaksanaan. Apa saja kayak gitu. Nah, hal-hal yang bersifat hikmah ini atau kebijaksanaan itu mencakup sifat-sifat yang merupakan persiapan bagi seorang manusia gitu. Misalnya kemampuan mengingat, terus kecerdikan, kemampuan berpikir, dan sebagainya. Terus juga sifat-sifat kebijaksanaan ini berasal dari jiwa yang rasional kayak gitu. Jadi sehingga ini juga mengedepankan otak kayak gitu sebagai anggota tubuh yang berlandaskan nalar kritis kayak gitu. Sehingga jiwa pikir analisis untuk mengetahui segala yang ada karena keberadaannya. Saya bilang tadi yang sebelumnya
itu mengenai kepekaan terhadap lingkungan gitu, dan juga kritis. Ya. Yang kedua ada sifat ifah gitu ya, atau yang disebut kesucian diri. Gitu. Sifat ini mencakup sejumlah sifat antara lain yaitu malu, sabar, qanaah, sopan, zuhud, dan lain-lain. Nah, hal ini tampak pada waktu seorang yang mengendalikan hawa nafsu. Gitu. Nah, ini adalah sebuah sifat yang dimiliki manusia untuk meregulasi. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita sebutnya meregulasi itu ada berbagai macam gitu. Manajemen diri, regulasi emosi. Nah, ini adalah salah satu bentuk sifat ifah tadi kayak gitu. Mengendalikan seseorang untuk mengedepankan hasrat hawa nafsunya kayak gitu. Jadi ada yang kontrol hawa nafsu kayak gitu. Baik dari hawa nafsu untuk melakukan hasrat seksual mungkin, ataupun hawa nafsu untuk makan. Nah, ini di sifat ifah ini manusia lebih mengontrol dan lebih sabar kayak gitu ya untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, yang ketiga adalah sifat al-syuja'ah atau yang bisa disebut keberanian. Hal ini meliputi sifat jiwa besar, berani menghadapi bahaya, satu, tabah, tidak lemah mental, dan lain-lain. Hal ini berasal dari jiwa kompetitif yang tampak pada diri manusia. Jika jiwa kompetitif dikendalikan oleh keutamaan kebijaksanaan dan dipergunakan sesuai dengan akal pikiran untuk menghadapi masalah yang beresiko, seperti tidak gentar menghadapi perkara yang menakutkan. Nah, untuk di sifat al-syuja'ah ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang resiko. Gitu. Saat manusia itu memiliki sebuah kekuasaan, terutama, nah itu harus berpikir bahwasanya konsekuensi yang terjadi saat dia memiliki sifat ini adalah dikontrol oleh kebijaksanaan. Jadi saat dia mengambil keputusan untuk menduduki sebuah kekuasaan, dia bisa untuk mengontrol kayak gitu. Nah, sehingga bisa lebih meregulasi atau menahan untuk berkuasa atau lebih bijaksana dalam mengambil keputusan kayak gitu. Itu sifat al-syuja'ah. Yang keempat adalah sifat al-adalah atau keadilan. Sifat ini meliputi sifat-sifat persaudaraan, kerukunan, sambung rasa, keluarga, dan lain-lain. Hal ini bersifat dari sifat utama pada jiwa sebagai hasil integrasi atau ijtima dari ketiga keutamaan yang disebutkan sebelumnya. Kayak gitu. Next. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, dari Kargurwam. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Ibnu Maskawai. Dan ini adalah slide yang terakhir. Jadi menurut Ibnu Maskawai, jiwa adalah jauhar rohani yang tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Ia adalah satu kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi. Ia akan hidup selalu. Ia tidak dapat diraba dengan panca indera, karena ia bukan jis dan bukan bagian dari jis. Seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan kami berpresentasi. Saya Muhammad Hafidzur Alam dan Muhammad Dafal Farozi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.